teman-teman, kembali lagi kepada Emelda Kartika 19508172 manajemen 6U. Di sini saya akan membahas lagi persepsi konsumen dan informasi. Persepsi konsumen dan informasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian persepsi konsumen, yang kedua proses persepsi konsumen, yang ketiga pengertian citra, dan yang keempat pengelolaan informasi, sedangkan yang kelima pembelajaran konsumen. Menurut para ahli, menekankan bahwa persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan meriahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dan juga menurut para ahli lainnya menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibatnya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasa atau menyebabkan keadaan emosi dan mengibarkan. Persepsi konsumen dan informasi juga memiliki topik pembahasan. Yang satu, faktor internal. Faktor internal yang mempunyai penggalaman, kebutuhan, nilai, dan serta pengharapan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal, situasi, penampilan produk, serta sifat stimulus. Yang kedua, proses persepsi konsumen. Proses persepsi konsumen yaitu adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan mencermati masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Proses persepsi konsumen juga memiliki tiga tahap. Proses persepsi konsumen yaitu suatu proses penyeruakan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Yang kedua, tahap konsumen mengelola informasi, dan yang ketiga, memberi makna oleh konsumen terhadap produk. Proses persepsi konsumen bagian yang ketiga yaitu pengertian citra. Menurut para ahli, menyatakan bahwa citra adalah cara pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Dan juga citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Citra juga dibagi menjadi dua, yaitu citra tokoh. Citra tokoh adalah kepribadian sebuah tokoh, kepribadian atau citra tokoh menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap tokoh tertentu. Dan yang kedua, citra perusahaan. Menurut para ahli ada 3 jenis citra perusahaan, yaitu citra eksklusif, citra inovatif, serta citra murah meriah. Persepsi konsumen dan informasi. Bagian yang keempat, mengelola informasi. Mengelola informasi adalah proses konsumen mengelola sensasi menjadi persepsi. Nantinya disimpan ke dalam memori. Pengelolaan informasi hanya terjadi pada saat indera konsumen menerima input atau bentuk stimulus. 5 tahap pengelolaan informasi. Yang pertama, pemaparan. Kegiatan yang dilakukan pemasaran untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Dan yang kedua, pemahaman. Saat dimana konsumen melakukan unsur untuk mengertikan stimulus yang diistimewakan menjadi bermakna. Dan yang ketiga, rotasi. Tahap dimana konsumen menyimpan informasi hasil pengolahannya ke dalam ingatan di otaknya. Dan yang keempat, perhatian. Saat dimana konsumen menaruh fokusnya objek yang merangsang panca inderanya. Dan yang kelima, penerimaan. Saat dimana konsumen menerima hasil dari kita sendiri dari usaha penghasilan stimulus. Persepsi konsumen dan informasi bagian yang kelima, yaitu pengelolaan informasi dan persepsi konsumen. Yang pertama, sensasi konsumen. Menurut para ahli menyebutkan sensasi sebagai penggalaman elementer yang segera dan tidak memerlukan penguraian verbal.
simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan atau inderanya. Persepsi konsumen dan informasi. Bagian pembelajaran konsumen dibagi menjadi 4, yaitu motivasi, mendorong untuk bertindak, 2 isyarat, rangsangan untuk lebih terarah, dan yang ketiga responden, reaksi individual, dan yang keempat penguatan, segala sesuatu untuk memperkokoh responnya. Teori pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu perilaku. Ketika individu mampu menghubungkan antara stimulus dengan responden dan sebaliknya. Dan yang kedua, kognitif. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, maka pemasaran perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas. Dan yang ketiga, bersituasional. Individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan oleh metode